Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan jumpa lagi kita dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini pembahasan kita masih tentang teks biografi, dan yang akan saya jelaskan kali ini adalah mengenai menemukan karakter unggul dari seorang tokoh. Nah, salah satu dari ciri teks biografi yaitu kita dapat memperoleh kebermanfaatan dari teks biografi tersebut. Salah satu kebermanfaatan dari teks biografi adalah kita dapat menemukan karakter unggul dari tokoh yang diceritakan. Ada yang tahu karakter unggul itu apa? Betul sekali. Karakter unggul adalah karakter atau sifat dan tingkah laku manusia yang menjadi keistimewaan seorang tokoh, sehingga tokoh tersebut mampu menjadi teladan bagi banyak orang. Misalnya, di sini ada sebuah foto, yakni foto dari Najwa Shihab. Kira-kira karakter unggul apa yang dimiliki oleh Najwa Shihab? Mungkin dia adalah seorang yang mempunyai karakter jujur atau berani untuk mengungkapkan kebenaran dan sebagainya. Nah, karakter-karakter atau sifat dari seorang tokoh yang diceritakan dalam teks biografi itu namanya adalah karakter unggul. Dan karakter unggul ini bisa kita teladani dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjut. Ada dua bentuk dari karakter unggul dalam teks biografi. Karakter unggul yang dibuat atau digambarkan secara langsung, dan yang kedua adalah secara tidak langsung. Kalau karakter unggul itu disampaikan secara langsung, berarti karakter unggul dari si tokoh dituliskan secara langsung di dalam teks atau tersurat, sehingga pembaca tidak perlu menganalisis makna tersirat. Jadi karakternya sudah kelihatan dari dalam teks ketika kita membacanya. Sebaliknya, kalau karakter unggulnya dituliskan secara tidak langsung, artinya adalah karakter unggul tokoh dituliskan secara tersirat, atau kita perlu menelaah lagi, menganalisis makna dari teks biografi yang kita baca. Sampai sini paham? Kalau tidak paham, Anda bisa mengulangi penjelasannya. Baik, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh dari penulisan karakter unggul yang disampaikan secara langsung. Kita mulai dari yang pertama, ada R.A. Kartini. Teksnya adalah ini. R.A. Kartini adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Dari kutipan teks biografi R.A. Kartini ini, kita sudah tahu bahwa karakter unggul dari R.A. Kartini adalah ia bisa menjadi tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang Indonesia. Ini merupakan karakter unggul dari R.A. Kartini yang dituliskan secara langsung dalam teks tersebut. Sehingga kita tidak perlu lagi menganalisis teksnya karena karakter unggulnya sudah jelas tertulis di dalam teks. Selanjutnya kita ke contoh yang kedua. Ini adalah biografi dari Ibu Risma. Ia dikenal sebagai pribadi yang tegas dan pekerja keras. Nah, dari kutipan teks biografi ini kita sudah tahu bahwa, dan sudah jelas terlihat di dalam teks, bahwa karakter unggul dari tokoh ini yaitu tegas dan pekerja keras. Bisa dipahami? Kita lanjut. Nah, ini adalah penulisan karakter unggul yang disampaikan secara tidak langsung. Ada 3 cara yang dapat kita lakukan untuk mencari atau membuat penulisan karakter unggul yang disampaikan secara tidak langsung. Yang pertama dengan cara mendeskripsikan, yakni
menyajikan karakter unggul tokoh dan mendeskripsikan atau menggambarkannya bagaimana cara tokoh tersebut menghadapi permasalahan, menghadapi keuangan misalnya, dan tantangan-tantangan yang dihadapinya selama hidup sampai ia bisa menjadi tokoh yang sukses. Kita lihat contohnya. Ini adalah contoh dari karakter unggul secara tidak langsung dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan. Bisa dibaca? Ketika musim libur tiba, ia menggunakan waktu untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia kembali fokus belajar. Gaya hidupnya ini sangat berbeda dibandingkan dengan teman-temannya yang memilih menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja, mencari pengalaman, tanpa mengikuti ujian. Kira-kira karakter unggul apa yang dimiliki oleh seorang tokoh ini? Kita bisa melihat kata kuncinya dari teks ini. Ketika musim libur tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia kembali fokus belajar. Kita bisa mengambil atau menelaah teks ini, sehingga kita bisa memperoleh karakter unggulnya adalah mungkin dia adalah seorang yang pekerja keras, atau dia seorang yang rajin. Bagaimana tidak rajin? Ketika musim libur tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia kembali fokus belajar. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa karakter unggul tokoh ini yakni rajin, bisa jadi juga dia pekerja keras, bisa jadi dia orang yang memiliki ambisi yang besar dan sikap berpikir positif. Nah, baik. Kita lanjut ke penulisan karakter unggul yang disampaikan secara tidak langsung nomor 2. Penulisan karakter unggul yang disampaikan secara tidak langsung nomor 2 adalah dengan menuliskan dialog. Pembaca diberi gambaran tentang karakter unggul tokoh lewat dialog atau percakapan. Kita lihat contohnya. Saya ingin menjadi ilmuwan. Sebenarnya ilmu itu untuk mempermudah hidup. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu membuat hidup manusia menjadi nyaman. Saya berharap kalau saya menjadi ilmuwan, saya dapat membuat hidup manusia menjadi lebih nyaman, kata dia. Nah, bisa kita lihat di sini ada tanda petik di awal dan di akhir, kemudian diikuti oleh keterangan kata dia, yang mana ini menjelaskan atau menjadi ciri dari bentuk dialog. Lalu karakter unggulnya seperti apa? Kita bisa lihat dari teks yang ini. Saya ingin menjadi ilmuwan. Kemudian di akhir, saya berharap kalau saya menjadi ilmuwan, saya dapat membuat hidup manusia menjadi lebih nyaman. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa karakter unggul dari si tokoh ini adalah dia memiliki jiwa kemanusiaan yang besar. Karena dia ingin menjadi ilmuwan untuk dapat membuat hidup manusia menjadi lebih nyaman. Dengan kata lain, ia memiliki niat yang mulia untuk dapat membuat hidup manusia lebih nyaman. Itu karakter unggul tokohnya. Kita lanjut ke penulisan karakter unggul yang disampaikan secara tidak langsung nomor 3, yakni melalui tokoh lain. Bentuk yang seperti ini dilakukan penulis dengan cara menghadirkan tokoh lain. Tokoh lain ini menceritakan atau memberikan pernyataan tentang karakter unggul dari si tokoh. Kita lihat contohnya. Semua anak mama tidak manja dengan uang, sebab kami tidak punya uang. Tutur Mama Nel. Nah, kita lihat di sini dia berbentuk dialog juga, tapi dialog yang disampaikan oleh orang lain. Dan dialog ini bertujuan untuk menggambarkan karakter unggul dari si tokoh. Kita bisa lihat kata kuncinya dari sini. Semua anak mama tidak manja dengan uang. Ini berarti Mama Nel sedang menggambarkan si tokoh, bahwa si tokoh ini mungkin dia adalah seorang yang hemat
karena dia tidak manja dengan uang, dia tidak bergantung dengan uang dan siapapun. Atau bisa juga karakter unggulnya adalah dia merupakan seorang tokoh yang bisa memahami keadaan dari orang tua. Karena orang tuanya tidak punya uang, makanya si tokoh itu tidak manja dengan uang milik orang lain. Jadi ketiga bentuk ini adalah penulisan karakter unggul yang disampaikan secara tidak langsung atau tersirat. Maknanya ada ketika kita menganalisis teks lebih dalam lagi. Terima kasih. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.